diharapkan mendapatkan tanggapan yang serius nantinya ke depannya, karena permasalahan ini yang terjadi bukan hanya untuk pekerja tapi untuk masyarakat umum, terutama di Kabupaten Bekasi. Yang pertama, Dinas Sosial untuk bisa menjamin masyarakat yang terkena tindak kejahatan kriminal, pembacokan, tawuran, dan juga laka lantas, yang mungkin mereka orang yang tidak mampu, karena dari tiga ini, dari permasalahan kriminal dan laka lantas, kebanyakan kasus ini tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Dan ini juga kita sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk membantu korban kriminalitas, tawuran, dan laka lantas. Yang selanjutnya adalah banyaknya nonaktif peserta PBI untuk Kabupaten Bekasi, yang untuk rumah singgah untuk Dinsos ini adanya jauh dari kota ya Pak ya. Kota kita kan ada di Cikarang, walaupun Cikarang itu Cikarang pusat, barat dan selatan itu, sedangkan RSUD kita ini adanya di Cibitung, tapi rumah singgahnya kita ada di Magelang. Merehabilitasi untuk gelandangan, terus dan pengemis yang ada di kabupaten. Kebanyakan kita juga ada yang menangani kasus ini yang tanpa identitas seperti itu juga. Jadi kita agak bingung juga kan, kadang-kadang kalau lagi menangani kasus seperti itu identitasnya agak bingung. ODGJ, pengobatan ODGJ ini banyak juga kita lihat di sepanjang hampir di sepanjang jalan itu ada ODGJ ya, yang terlantar gitu. Jadi minta ditampung lah atau direhabilitasi gitu dari Dinsos. Ini pengangguran kita juga agak bingung nih penganggurannya. Pengangguran harusnya kan ke Dinas Tenaga Kerja. Iya. Cuma kadang-kadang kita juga agak terbentur ya, karena mungkin usia dan kebetulan mereka juga nggak mampu. Jadi untuk yang ini ada semacam pelatihan khusus lah untuk para penganggur yang mungkin sudah yang emang usianya agak susah untuk masuk ke perusahaan kembali. Yang keenam juga sebetulnya sama, ini untuk yang ter-PHK. Yang ter-PHK mungkin ya kita untuk balai pelatihan untuk yang ter-PHK dan disediakan modalnya juga gitu. Mungkin untuk sedikit menambahkan satu lagi mungkin tentang hotline ya, hotline nomor khusus ya untuk menghubungi Dinsos ketika emang kita melihat ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Dinsos gitu ya, supaya kita mudah gitu, jadi mungkin nggak merepotkan harus ke Pak ini, harus ke Pak Kadin atau Pak siapa gitu. Jadi mendingan nomor khusus yang nggak pakai nama aja kan lebih enak, jadi namanya Dinsos gitu kan, jadi lebih enak gitu. Yang sekiranya bisa kami bantu di lapangan bersinergi dengan tim Posko CKN KIS, insya Allah kami siap membantu seperti apa nanti mungkin kedepannya dalam bentuk mekanisme seperti apa, silahkan. Ada untuk pertama teman-teman ini kebetulan beliau ini ahli-ahlinya orang miskin, data-data semua ada di sini Pak. Dan beberapa saja bahwa kami memang sudah tidak secara dalam menangani yang disebut dengan PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu ada 26 item, dari mulai bayi terlantar, dari mulai wanita cantik, yang keluar malam-malam gitu kan, dari mulai korban bencana alam, bencana sosial, sampai ke masyarakat ada tertiga ini yang ada di Bekasi, masyarakat kita akan ada itu. Banyak sekali lagi. Nah, itulah salah satu fungsi dirasakan untuk membantu mereka biar mereka terdegradasi atau naik dia dari kehidupan yang rendah, rasa sosial dan ekonomi. Kita yang mencoba membantu aja ya. Amanah Undang-Undang Dasar 45 kan para penerima kita, dan salah satu wujudnya adalah dinas sosial. Meskipun itu tidak mengenai dinas sosial semua nih, dari 8 itu tidak sesuai dengan dinas sosial. Kan nggak apa-apa, hari ini kita bertemu bersama, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran ya. Padahal nomor pertama menjamin masyarakat untuk korban tindak pidana laka lantas
orang dan menjamin apanya kan? Saya belum tahu nih. Menjamin ketika dia masuk rumah sakit, Pak. Oh, betul rumah sakit. Jadi prinsipnya ini nanti ada kaitan dengan PBI yang saya pernah cek. Prinsipnya semua masyarakat harus mendapatkan fasilitas kesehatan, ya kan? Dinas sosial membantu warga miskin yang tidak mampu untuk mendapatkan akses kesehatan. Di antaranya tadi kita tadi punya APBD dan APBN nomor 1 nomor 2 kita langsung jawab ya. Kita udah mau selalu bersama dengan apa BPD juga kemarin juga baru ya. Kita mengusulkan 121.000. Iya terupload. Jadi kita juga melakukan pendataan ada 121.000. Itu harus memenuhi kriteria juga ya, karena itu harus terdaftar di DDS Data Terpadu Kesehatan Sosial. Kita akan sudah diusulkan ke Kemensos untuk mendapatkan jaminan APBN untuk Kemensos ya. Terhadap warga yang tidak punya jaminan BPJS, kita juga pemerintah daerah ada nanti kaitannya dengan dinas kesehatan itu anggaran dinas kesehatan. Cuman perlu Bapak Ibu bahwa kita selalu memberikan mengupayakan untuk warga-warga yang tidak mampu, kita sebut warga miskin lah ya, atau PPKS gitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara warga yang sudah terdaftar PPKS itu untuk mendapatkan bantuan PBI seperti itu. Dan tiap bulan kita ajukan bulan April kita akan sekitar 22.000, Mei 22.000, terus Juni ya, Juni 24.000-an ya. Dari bulan itu baru diperoleh Juni 24.000-an ya. Nah bulan ini berdasarkan dengan BPJS kita upload usulkan 110.000-an, cukup banyak juga. Ini mudah-mudahan disetujui sehingga warga miskin karena dinas sosial mohon maaf warga miskin konsennya ke PPKS dan dalamnya adalah warga miskin itu untuk melakukan jaminan layanan kesehatan terhadap warga yang tidak mendapat jaminan ketika masuk rumah sakit. Kita bantu juga dalam DKPP. Apa itu DKPP? SDPP, surat jaminan pelayanan perawatan. Jadi silakan teman-teman juga warga atau ternyata di rumah sakit terkoordinasi ada ketika tidak dilayani minta surat aja ke dinas sosial NCPP. Itu artinya dilayani ketika tidak dilayani rumah sakit ntar kita koordinasi dengan dinas kesehatan. Nah tentang PBI yang ada PBI nomor 2 ya satu ya. Silakan Mas siapa Mas Daman untuk menjelaskan ini apa itu PBI. Saya tidak akan lupa PBI apa. Pak Sekjen yang saya hormati, pimpinan relawan dan kru yang saya hormati dan juga rekan-rekan dari dinas sosial. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekdin. Ada poin-poin mungkin, tapi saya hanya menambahkan saja. Salah satunya adalah penanganan ODGJ itu karena ODGJ ini termasuk dalam bagian dari disabilitas. Secara Undang-Undang Nomor 8 2016 ini ada di ranahnya Dinas Kesehatan sebenarnya. Tapi selama ini ya teman-teman kita di lapangan yang lebih banyak bergerak untuk reaksi cepatnya ini. Bahkan tidak hampir tiap hari dalam seminggu ini hampir 2-3 hari ini ada aja yang dibawa atau ditangani oleh teman-teman TKSK, PSM di lapangan. Makanya mereka bergerak sudah tidak sama mungkin seperti bapak-bapak juga nih masuk pada relawan. Beliau cuma relawannya ada di dinas sosial Pak. Ya, kalau bapak kan lebih tinggi, gitu kan? Lebih tinggi. Gitu. Nah ini mungkin bapak dan teman-teman kami di lapangan juga bisa berkolaborasi Pak. Dalam hal ini ada hampir 200 PSM dari 187 desa yang ada. Nah, kemudian ada 23 tenaga kesehatan sosial di kecamatan dan ada 260-an itu tenaga program pendamping keluarga harapan. Ya PKH. Nah ini semuanya mereka bergerak sebagai ujung tombak dari dinas sosial terkait perbaikan data dan pemutahiran data
termasuk di dalamnya PBI. Dan dinas sosial ini sesuai dengan instruksi Kementerian Sosial nomor 14 2021 itu, bahwa usulan data itu sekarang harus tiap bulan. Ya, jadi kami tiap bulan itu harus mengusulkan data bansos ini, baik itu dari program Keluarga Harapannya, kemudian BPNT, PBI, dan non-bansos. Di dalamnya ada, kemarin itu ada warga ekstrim itu muncul kalau dalam program Kementerian Sosial. Nah ini kan sekarang lagi ramai bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan Kabupaten Bekasi mudah-mudahan tidak jadi kabupaten yang ekstrim miskinnya gitu kan. Nah, kemarin ada baru 5 kabupaten di Jawa Barat. Kalau ini sampai ada 6 berarti takutnya Kabupaten Bekasi. Gitu. Mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Karena kalau di data kami muncul untuk bulan ini ada 60 by system. Ya, jadi kami melaksanakan dan menginput data itu semuanya melalui sistem. Ada sistem kami yang dipakai itu dari Kementerian Sosial, namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation. Nah itu sampai hari ini belum tergantikan untuk di lingkungan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Mungkin di luar dinas lain mungkin ada sistem lagi, ada sistem warung bistik yang dipelopori Pak. Mungkin Bapak sudah dengar itu. Ya, Wadah Ngariung berbincang statistik. Itu di dalamnya satu pintu juga terkait OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bekasi, satu pintu yang dipelopori oleh statistik dan Diskominfo. Nah ini semua tergabung dalam warung bistik itu juga Pak. Cuman kalau data kami ini dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ini emang terkelola oleh Kementerian Sosial sehingga harus update. Sampai kami setiap bulan itu harus mengusulkan dari masyarakat melalui tenaga kesejahteraan sosial maupun PSM dan teman-teman PKH ini melalui aplikasi SIG-NG. Jadi udah 23 kecamatan itu udah memiliki user ID masing-masing, dan 23 IPSM kecamatan pun sama sudah memiliki user ID. Dan bahkan untuk program PKH-nya mungkin ada aplikasi EPKH-nya dulu. Ya, mereka yang terangkum sekarang menjadi tergabung dalam DTKS pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga Kementerian Sosial. Tentunya ini bukan berarti menjadi data yang terbaik, bukan. Tapi DTKS ini harus diupdate pas setiap bulan. Jadi update-update inilah yang masuk, yang sudah dikelola oleh teman-teman di lapangan, masuk melalui template yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial, baik aplikasinya untuk masuk ke aplikasi SIG-NG yang ada di kami di kabupaten sebagai PIC supervisornya. Nah ini baru kita olah berapa nanti yang masuk, berapa yang valid, karena sekarang bansos ini berbasis NIK Pak. Ya mungkin itu teman-teman di lapangan lebih paham banget itu. Ya kalau bansos ini yang tidak padan NIK ini akan gugur dengan sendirinya. Ya sesuai dengan peraturan Kemensos yang baru itu, yang tidak padan itu tidak mau tiduran, dia akan ditidurkan oleh Kementerian Sosial, termasuk bansos PBI. Nah kemarin kita Pak Sedin langsung yang memimpin ini, ada pemutahiran data baru dari PBI pusat. Itu hampir 90.400 sekian yang data itu sudah diverifikasi oleh teman-teman BPJS untuk di-upload ke SIG-NG. Nah SIG-NG ini kan punya Kementerian Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Jadi kami diundang oleh BPJS itu untuk mengupload data usulan baru dari Kementerian Sosial melalui BPJS Pusat untuk diupload sebagai calon penerima PBI. Terakhir itu pada 2 hari yang lalu sudah 121.000. Karena ini akan selalu berjalan, mungkin sekarang
ada progres berapa? Sekarang sisa kuotanya 88 Pak. Tinggal 88.000. Masih ada kuota 88.000. Nah ini terus karena kita untuk PPI usulannya ini teman-teman di lapangan itu aplikasi di pusat itu per 10 tanggal 10 setiap bulan itu di off untuk usul PPI. Makanya teman-teman yang bulan ini dia menginput untuk bulan berikutnya untuk bulan berikutnya gitu Pak. Setiap tanggal 10 itu harus masuk ke VIC Supervisor Kabupaten. Karena pengesahannya harus ditandatangan oleh PJ Bupati. Ya kalau ditandatangan Pak Sekden mental Pak. Ya ini harus Bupati. Ya karena ini orang-orang di sini yang harus tepat sasaran Pak. Kenapa harus Bupati? Ya seperti jawabannya. Nah teman-teman di lapangan ini setiap hari Pak menginput data. Bahkan di dalamnya PPJKN yang hasil kuota ini terus tiap bulan ini dilaporkan untuk diusulkan kembali. Tadi disinggung teman-teman kami setiap hari juga melayani reaktivasi PPI JKN. Nah ini hampir tiap hari itu tidak kurang dari 10 sampai 30-an per hari Pak. Nah ini otomatis akan direaktivasi yang tadinya memang sudah nonaktif. Nah seperti itu. Sisanya nanti kami merekomendasikan dengan SJPP. Seperti itu yang ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan dan PPJKN-nya dengan BPJS. Nah itu diantaranya. Jadi kami hanya sebenarnya kalau di Dinas Sosial ini tadi sifatnya hanya memfasilitasi ya dengan SIKNJ. Ya karena usulan bansos apapun di kami itu melalui sistem yang ada. Ya tidak manual Pak ya. Jadi mungkin inilah yang membuat ke depan ini karena setiap hari itu harus update. Karena tidak sedikit bansos di lapangan ini yang salah sasaran. Ya kemarin ada uji petik itu termasuk bansos yang salah sasaran. Karena penerimanya kemarin itu terakhir di awal COVID itu ada data dari provinsi itu Sapa Warga. Pernah dengar ya Pak ya? Data Sapa Warga itu data yang terdampak COVID. Karena bantuannya hanya sekali, sehingga banyak kuota dampak itu didorong oleh pemerintah provinsi itu ke DTKS. Jadi yang menjadi pengesahannya kita on proses di Pak PJ Bupati. Karena harus ditandatangan Bupati juga Pak pengesahannya. Ya. Duit tidak punya tidak punya bukan tupoksi dinas sosial itu. Tapi dinas sosial boleh membantu dalam teman kecelakaan, terus dia nggak punya waktu. Berserta kita kan tadi SJPP. Nah itu loh. Tidak selalu seorang miskin nggak dikasih duit itu dari kita yang merekomendasikan itu. Sudah terjawab karena satu ya, clear ya. Jadi kita tidak bisa mengcover pembiayaannya Pak. Nah, iya. Kalau kita bisa memberikan surat jaminan nanti kaitan dengan nomor 2 apabila si korban punya BPJS yang telah lama, karena kita bisa aktivasi lagi. Itu seperti itu. Apabila tidak punya tidak punya BPJS, kita punya SJP itu. Seperti itu. Kita hanya bisa memberikan bantuan surat-surat seperti itu. SJJP itu bisa melunasi semua perawatan itu atau hanya untuk masuk saja? Keringanan aja. Keringanan biaya gitu. Iya, seperti itu. Dan mestinya semua rumah sakit, mestinya pemerintah akan selalu menangani. Itu seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi yang PBI kategori non aktif karena dia tidak bayar, aku aktivasi dan kita akan usulkan untuk masuk lagi. Itu dan memang tanggung jawab kita. Silakan aja. Termasuk tadi yang kalau 100.000 atau itu kita selalu melakukan aktivasi Pak. Dan semua ini harus karena teman-teman atau warga tertahu di DTKS ya. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah data orang miskin yang kita kelola, yang kita masukkan dalam sistem nasional. Sebagai informasi kita ada 1 jutaan lebih saat ini Pak. Untuk Kabupaten Bekasi Pak? Iya, jadi memang banyak orang miskin juga. Atau orang miskin saya nggak tahu ya.
tapi mestinya dia memenuhi kriteria double itu terjadi juga melonjaknya saat signifikan karena dengan COVID. Sebelum COVID kita di angka 500 ribuan. 500 ribuan sebelum COVID di atas 100 ribuan kakak, mungkin satu kakak per keluarga gitu. Sekarang dengan jumlah jiwa 1 jutaan, pada RKS itu dengan jumlah kakak 300 ribuan. Regulasi gelandangan pengemis. Kita Bapak Ibu sekalian, untuk gelandangan pengemis, ya kita khususnya sama Pak. Setiap saat kewenangan sendiri, kewenangan untuk merazia itu ada di Satpol PP. Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan razia. Itu adalah perda pertertiban umum, gitu kan. Cuma setiap Satpol PP melakukan razia gelandangan pengemis selalu diberikan rasial. Ketika dia udah dapat gelandangan pengemis, salah dasar yang akan membinanya. Tidak saya manain, kita kerjasamakan dengan Provinsi Jawa Barat dan pusat diserahkan ke Cirebon yang ada pantinya, ke Sukabumi yang ada pantinya, Bogor yang ada pantinya. Di mana ada, kadang-kadang kita kelambakan juru ngomong panti-panti sudah udah penuh, kita tahu juru masuknya dulu sementara. Gelandangan pengemis, hasil kerja WTS, terus kita tidak kabupaten tidak punya kewenangan atau tidak memiliki panti, kita kerjasama dengan panti-panti yang ada di Cirebon, Sukabumi, Bogor. Itu seperti itu Pak. Merevalisasi, kita selalu merevalisasi. Kita alhamdulillah ada salah satu warga kita yang punya Yayasan Al-Fajar, Bapak udah dengar ya. Yayasan Al-Fajar itu adalah panti rehabilitasi sosial untuk menangani ODGJ khusus. Saat ini penghuninya 450 lebih Pak. Kebayangkan orang kita 450, ya kan? Dan dinas sosial tidak punya panti khusus, kita dengan mitra kita satu ODGJ untuk ODGJ ya. Kalau yang itu aku sering pakai kita itu juga mitra kita Pak. Adalah kalau ketemu bayi di tempat sampah, bayi ditaruh di mana, kita selalu panti. Tidak saya tidak punya panti, tapi dia punya mitra-mitra LKS, secara sosial saya sebut. Kita seperti itu. Nah khusus ODGJ Bapak sekalian, kenapa di jalanan banyak? Memang tidak semuanya kita ambil, dengan kita konsentrasi terhadap warga ODGJ yang mengganggu itu secara fisik misalnya kan, atau dia secara pemandangan doang ketika dia telanjang itu terganggu. Laporan dari kami Pak, kita akan evakuasi insyaallah. Ada pelatihan Pak. Nah, untuk pelatihan tadinya kita khususkan pelatihan di bukan tugas. Nah, itu kami yang masuk itu pelatihan yang kita lakukan belum selesai nih masih. Pelatihan terhadap orang-orang di terawat sosial Bu, janda-janda muda, kelas 6 Pak Alif. Yang secara ekonomi itu tapi tahun ini terakhir. Ini nanti ada di UMKM, kita pun nanti akan belajar UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Itu untuk pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat lah seperti ya, masyarakat marginal. Nah terhadap teman-teman misalkan yang tadi nih pengangguran terus yang PHK, poin 6 saya nih, poin berapa nih? 6 juga nih. Itu memang bukan pelajaran kita, jadi kita bekerja solusi kita kan. Mohon maaf ya, tadi kalau ada orang bila serangan kami, ada orang PBI Kemen serangan kami, ya kan? Gitu loh. Itu seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah pekerjaan pelatihan terus kerja, kamu mohon maaf Pak. Ketika kamu bisa Pak, tapi kamu lakukan itu jadi salah, ya kan? Itu BPK juga sebenarnya itu bukan kewenangan kami. Silakan untuk tadi misalkan pelatihan UMKM terhadap keluarga yang miskin. Kami juga usul nanti ke dinas koperasi UMKM tahun depan mulainya. Nanti kami bisa mulai Pak. Tadi terhadap perawat sosial ekonomi, perawat sosial tadi janda-janda muda atau janda-janda yang itu kita lakukan. Juga terhadap pengangguran kita lakukan pelatihan sosial sebelum juga. Berkaitan tadi yang masalah pengembangan yang berarti kita coba mengembangkan masyarakat notabene yang memang mereka wajib kita bantu sebetulnya gitu. Kemarin sih hasil rapat mohon izin Pak Sekjen ya, mungkin ada sedikit masukan buat teman-teman juga buat kita juga. Kemarin kita coba bahas bagaimana kan PJ sekarang minta kita segera untuk menentaskan kemiskinan gitu. Kemarin seperti itu. Salah satunya adalah dengan diadakannya pembinaan kewirausahaan.
Ya. Nah, tapi kembali lagi, kemarin saya juga ngobrol, saya bilang dinas Dinsos mempunyai data DTKS-nya itu notabene-nya adalah masyarakat yang memang dianggap belum bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nah, itu sudah kita coba usulkan memang Pak, beberapa pelatihan-pelatihan yang memang notabene-nya itu untuk masyarakat miskin. Dan diharapkan juga, jadi nanti mungkin bapak-bapak ini bisa berkoordinasi dengan pihak kecamatan juga, karena nanti di sana juga ada teman-teman relawan kita yang TKSK tadi yang saya bapak bilang, mereka juga bisa mengolah apa nih kecamatan ini punya potensi untuk apa, itu silakan untuk mengajukan. Nah, memang kemarin itu dari kita itu ada beberapa Pak yang kita coba usulkan, salah satunya adalah pelatihan untuk masyarakat disabilitas, karena selama ini kan mereka nggak kelihatan gitu, tapi ada gitu. Mereka juga butuh hidup sebetulnya gitu. Nah, itu udah kita coba usulkan juga Pak kemarin ke Bapeda. Nah, nanti mungkin dari Bapeda yang mengarahkan kemana pelatihan-pelatihan tersebut. Satu itu. Kedua, kita juga masyarakat kita punya kelompok usaha bersama yang kita bilang itu KUBO. Itu adalah kumpulan beberapa masyarakat miskin yang memang notabene mereka punya usaha kecil. Kemarin kita sudah saya sampaikan juga ke Bapeda juga bahwa kita juga mereka itu butuh, bukan hanya kita kasih ke pelatihan, tapi setelah itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya itu juga sudah kita coba usulkan Pak. Tinggal nanti mungkin data dari kita sanding, kita kirimkan ke sana, itu menjadi bahan buat ke depan penuntasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kembali lagi tadi kalau Dinas Tenaga Kerja pun sama, mereka pun diminta untuk itu Pak, untuk memberikan inovasi apa nih untuk para pekerja yang notabene lulus sekolah tapi tidak mampu melaksanakan sekolah lebih lanjut, apa yang mereka mau berikan. Nah, mungkin nanti di sektornya memang semua ada di UMKM Pak, gitu. Kita hanya coba mengusulkan, dan itu sudah saya sampaikan juga ke teman-teman relawan kita di bawah. Silakan Bapak Ibu mengusulkan, karena kan potensi di bawah itu yang untuk mereka. Kita hanya bisa bikin pelatihan seperti kemarin kita sudah bikin pelatihan ya Pak untuk wanita rawan sosial ekonomi. Hari ini terakhir kita ya Pak ya, sudah tidak bisa mengusulkan lagi. Tapi kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa setiap mereka dibuat satu kelompoknya itu mendapatkan bantuan 1 buah mesin jahit. Padahal mereka harusnya bukan 1, tapi 10 misalnya. Kalau 1 rombongan bareng-bareng gitu. Itu sudah saya sampaikan juga, dan itu akhirnya kita sampaikan juga ke UMKM. Jadi mungkin tambahan sedikit aja ya informasi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak berkoordinasi dengan teman-teman. Kalau misalnya memang ada, Bu Nur kecamatan ini punya potensi ini nih, coba Bu Nur usulkan, saya coba akan bantu. Mungkin segitu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.